Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan dan kita bisa bermuajahah, bertatap wajah, bertatap virtual, bertatap maya di dunia virtual menggunakan Zoom meeting pagi ini ya. Dan salam semoga tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang sudah mandi, yang sudah sehat, semuanya segar bugar, sudah duha nanti pas sudah belajar ini ya. Karena mintanya pagi sekali kita belajar. Seperti tadi Ustaz sampaikan di sama pagi, kita bakal belajar matematika dulu pagi ini ya. Matematika, dan nanti kalau ada kesempatan kita masuk ke PAI. Oke teman-teman, mari kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dong kalau ada kesempatan kameranya dibuka aja biar enak. Kalau siapkan buku seperti ini, Iza sudah punya belum buku ini ya? Mudah-mudahan ada Iza ya. Buku ini ada? Sudah disiapkan? Ada. Ustadz mau lihat dulu bukunya. Oke, saya punya buku ini loh teman-teman. Ini buku dari pemerintah loh. Nah, buku ini langsung dari pemerintah. Oke, Hafiz. Ya Ustadz ada bukunya, Oza. Biar konsen nanti kita belajar ya. Ada? Oke, ini buku panduan kita ya. Kita hari ini belajar tentang kolom. Ada di halaman berapa Ustadz? Ada di halaman 129. Maksud Ustadz bangun ruang ya. Boleh dilihat di bukunya. Ketemu bukunya. Dan jangan lupa teman-teman siapkan pena. Kemudian buku Ustadz. Betul. Buku alat tulis ya. Pena, buku, alat tulis lain. Apalagi? Minum juga. Jangan lupa. Siapa tahu nanti haus ya. Repot nanti kalau kita, Ustaz izin dulu mau kemana? Mau ke dapur. Ya nggak apa-apa. Tapi minumnya kalau bisa yang punya tutup. Biar tidak takut tumpah kena komputer atau laptop atau HP teman-teman ya. Ada lagi? Mungkin HP lagi. Kalau mau chat-chat ya. Langsung nggak apa-apa. Ustaz pikir siap untuk perlengkapannya. Yang masih nguap-nguap mulai ditutup nanti ya. Biar tidak ada yang lewat nanti. Nah, kalau sudah siap semua, 19 orang ya. Sekarang Ustaz akan share screen apa saja. Sebelum kita masuk ke bangun ruang, kita akan mengetahui lebih jauh apa sih pengertian bangun ruang itu ya. Nah, sekarang boleh konsentrasi lihat ke monitor. Nanti Ustadz akan share ini dulu ya. Oke, sudah nampak teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya dan selalu semangat.
Baik, pagi ini kita akan belajar matematika, kata Ustaz Erwin ya, bukan matematian, betul sekali ya. Nah, kita doa dulu ya, doa bersama-sama mungkin. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabi rasulullah, wal alamin. Kita langsung saja untuk menghemat waktu. Nanti video ini akan Ustaz skip sesuai dengan kebutuhan kita ya, biar nanti efektif waktunya. Dan teman-teman, Ustaz ingatkan, tugas-tugasnya nanti ada di antara video. Maksudnya bukan di akhir video ini ada tugasnya, enggak. Jadi makanya kita perhatikan semua ritme yang ada di video ini, sehingga nanti kita bisa menyimak. Pada part tugas nanti Ustaz akan tegaskan lagi ya. Nah sekarang, sebelum kita masuk ke materi tentang kubus, kita akan mempelajari tentang apa namanya? Volume ruang, volume bangun ruang. Oke, bangun ruang itu disebut juga dengan bangun 3 dimensi. Nah, begitu ya. Tadi unsur-unsur bangun ruang itu ada 3, 1 sisi, 2 rusuk, 3 itu adalah titik sudut ya. Sisi itu adalah daerah, ini sisi ya, sisi yang dari merah ke merah ini di sisi ya. Sisi adalah suatu daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Sisi itu maksud saya yang ini. Nah, atau yang bagian depan atau bagian belakang, bagian atas dan bagian bawah. Rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada ruang bangun sudut. Kalau kita sehari-hari mungkin bilang itu nah sudutnya, atau garis pinggir, maaf, garis pinggir. Ini dari atas ini ada tanda panah ya. Nah, itu disebut dengan bangun apa namanya rusuk. Satu lagi adalah titik sudut. Titik sudut adalah pertemuan 3 atau lebih dalam sebuah garis pada sebuah bangun. Apa titik sudut? Titik sudutnya itu yang warna merah. Nah, ini 1, 2. Oke, itu ya. Titik sudut adalah titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Bisa dicermati mungkin untuk bisa kita pahami. Nah, ini ya. Nah, ini selanjutnya adalah ciri-ciri kubus antara lain. Keenam sisinya berbentuk persegi yang sama luas, di mana sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Jadi yang dinamakan dengan kubus itu memiliki keenam sisi berbentuk persegi yang sama luas, di mana sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Mungkin teman-teman pernah melihat Rubik ya. Rubik 3x3, Rubik 4x4, bahkan Rubik 8x8. Nah, itu semua sisinya sama ya. Dan apa namanya? Ke-6 sisinya itu memiliki panjang dan luas yang sama. Ini pengertian ciri-ciri kubus ya. Yang pertama. Boleh dicermati? Oke. Ini depan, belakang, atas, bawah, kiri dan kanan. Ini juga sama. Gitu ya. Ini yang pertama. Untuk ciri-ciri kubus. Ciri-ciri kubus yang lain, nanti yang kedua, keenam sisinya itu berbentuk persegi yang sama luas, di mana sisi-sisi yang berhadapan itu sejajar. Jadi keenam sisinya itu yang berbentuk persegi tadi itu sama luas. Sekali lagi, kalau misalnya teman-teman masih ingat dengan Rubik itu kalau 3 kali yang Rubik 3x3 itu luasnya sama ya. Kemudian memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Ingat rusuk tadi ya. Kalau di sini rusuk itu
Yang warna hijau, hijau, biru dengan biru, merah, kemudian biru dengan biru. Ini namanya yang sejajar ya. Hijau dengan hijau itu juga dengan yang sejajar. Kemudian merah dengan merah itu juga yang sejajar. Jadi jumlahnya 12. Salah selanjutnya adalah memiliki 8 titik sudut. Ini di atas, kemudian di bawah. Oke. Nah, sekarang siap-siap nanti ada tugasnya di sini ya. Tapi saya tekankan lagi. Kita amati bangun ruang berikut. Yang kuning dan biru itu sisi. Yang rusuk itu GC, titik sudut BC. Nah, ini titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, A. Sisinya yang biru. Oke, terlalu cepat ya. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah sisi kubus? Berapa jumlah sisi kubus? Oke. Boleh dicatat ke Bapak? Berapa jumlah sisi kubus? Boleh dicatat dulu nggak apa-apa biar ingat. Sebutkan 3 sisi selain sisi ABCD. Nanti saya putar lagi videonya ya. Oke, saya pikir sudah ya. Ini mengenai titik sudut ya. Berapakah jumlah titik sudut kubus? Tadi titik sudut kubus itu ada 8. Tadi titik sudut kubus ada 8 ya. Berapa jumlah titik sudut kubus yang ada di sini? Tadi ada 8. Sini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Ini tugas 2-nya. Sebutkan 4 titik sudut selain titik sudut A, B, C, D. Oke. Satu lagi ya. Sekarang rusuk ya. Rusuk tadi ada berapa? 12 rusuknya ya. Jadi jumlah sisinya ada 6, jumlah titik sudutnya ada 8, jumlah rusuknya ada 12. Baik, ini materi pengantar dari matematika hari ini.
Baik teman-teman ya, itu tadi materi pengantar dari matematika hari ini. Nah, Ustadz berharap teman-teman sekarang boleh perhatiin bukunya. Nah, di buku itu kalian bisa lihat, kita kan belajar tentang kubus dulu ya. Yang pertama, tadi tugas kita itu adalah menentukan jumlah titik sudut ya. Maaf, sisi. Mana kubusnya ya? Ini kubus. Halaman 134 ya. Halaman 134. Kubus. Oke, kita tutup dulu. Sudah dilihat? Oke, baik. Nah, di halaman 134 itu Ustadz bisa share juga di sini ya. Kalian perhatikan berbagai macam titik sudut yang belum tadi disampaikan. Yang belum disampaikan itu misalnya diagonal ya. Nah, diagonal. Ustadz, yang dinamakan diagonal itu apa? Nah, begitu. Jadi kita lihat dulu. Kita lihat apa itu yang diagonal. Tadi kan belum ada diagonal ya. Kalau namanya mungkin teman-teman sudah paham. Dan sekarang kita masuk tentang diagonal. Yang dinamakan diagonal itu adalah perpotongan dua sudut. Nah, perpotongan dua sudut. Nah, coba lihat dulu yang ini. Untuk bidang EFGH. Untuk bidang EFGH, terdapat dua diagonal sisi, yakni garis EG, nah, garis EG, dan garis FH, seperti gambar di bawah. Yang ini ya. Yang pertama tadi ini, maaf. Untuk bidang ABCD, terdapat dua garis diagonal sisi, yakni garis AC, dari sini ya, AC, kemudian garis BD. Nah, ini diagonal yang belum kita singgung tadi ya, pada sebuah kubus. Nah, kemudian untuk yang atas, diagonalnya adalah bidang EFGH. Terdapat dua diagonal sisi, yaitu diagonal garis EG, G garis merah ya, kemudian garis FH. Nah, itu disebut dengan diagonal. Nanti teman-teman akan lebih cermat kenapa harus ada diagonal. Ternyata ketika diagonal ini dibentuk, maka dari kubus itu kita mengetahui kubus itu bisa terbentuk dari berbagai gabungan dua bangun ruang yang lain. Nah, begitu nah. Atau bisa dibentuk dari beberapa bangun ruang yang lain. Nah, sekarang kita lihat sisi yang lain. Kita sudah tahu tadi ya bidang ABFE. Nah, bidang ABFE ini adalah sisi salah satu kubus. Nah, di sini juga ada diagonalnya. Diagonal dari sisi ABFE itu adalah AF. Ini ya, yang garis hijau, dan BE. Ya, sebentar teman-teman. Kemudian untuk C, D, H, G. Di balik ABFE tadi ada bidang DC atau CDHG ya. Nah, sisi diagonalnya yaitu garis CH yang warna hijau dan garis GD. Gitu ya, itu diagonalnya. Nah, ini diagonal. Terus diagonal yang lain karena banyak ya. Sisinya itu ada 8 ya. 2, 4, 8 ya.
Ini untuk BCGF, garis diagonalnya adalah CF dan BG. Kemudian yang terakhir adalah, belum terakhir ya, untuk bidang ADHE, garis diagonalnya adalah DE atau ED dan AH atau HA diagonalnya. Kemudian, nah ini diagonal yang lain. Nah, diagonal yang lain. Nah, sekarang kita lanjut materi tentang diagonal ruang. Diagonal ruang, nah, kalau tadi kan diagonal sisi atau diagonal bidang. Diagonal ruangnya itu ternyata ada berapa? Ada 3 kubus itu diagonalnya ya. Diagonal ruangnya itu adalah, jadi bisa juga disebut dengan diagonal ya. Dari EC itu 1. Kemudian ada 4 ya. Ada HB, ada garis FD warna kuning ya. Kemudian ada garis GA berwarna hijau. Nah, ini disebut dengan diagonal ruang kubus. Ini diagonal ruang. Kalau yang tadi itu disebut dengan diagonal bidang atau diagonal sisi. Gitu ya. Kalau yang tadi itu diagonal sisi. Karena dia memotong 2 titik di sisi setiap kubus. Kalau yang ini memotong titik di antara 2 titik sudut. Ada 4. Begitu ya. Yang ini menjadi tambahan materi untuk matematika hari ini. Dan seperti biasa tadi tugasnya untuk matematika ada di video pembelajaran. Oke. Baik teman-teman, seperti biasa setelah ini teman-teman nanti Ustadz akan kirimkan link belajarnya dari video tadi. Karena tadi mungkin tidak terlalu cemat, teman-teman bisa mengamati videonya kembali setelah ini ya. Kemudian untuk yang pelajaran PAI, nanti teman-teman bisa buka langsung link yang juga akan Ustadz bagikan di grup kelas. Sebelum kita tutup pertemuan pagi ini, Ustadz berharap ada yang bertanya dengan Ustadz nanti sebelum Ustadz ajukan pertanyaan juga. Boleh, silakan. Boleh berkenaan dengan pelajaran, tentunya boleh juga sharing mengenai apa saja. Soalnya ada beberapa yang japri-japri ke Ustadz. Coba kita belajar bertanya dan belajar berkomunikasi. Gak apa-apa, silakan. Ada? Ustaz, belajar hari apa aja, Ustaz? Belajar itu kita hari Senin, Rabu, dan Kamis. Oh. Ya. Oke. Jadi untuk teman-teman untuk kita belajar itu Senin, Rabu, dan Kamis ya. Yang Selasa itu kita khusus penguatan karakter kayak kemarin. Jadi cuman itu aja belajarnya Senin, Rabu, dan Kamis. Berarti Jumat tidak Zoom kan, Tat? Jumat enggak? Jumat kita enggak Zoom. Buku antum gimana Rizky jadinya? Sudah, Tat. Sudah dikirim ke sini. Oh, udah dipaketkan? Oke. Titip. Syukur, alhamdulillah ya. Iya, Tat. Ya kadang-kadang Ustadznya juga lupa kalau misalnya Rizky nggak ada buku, jadi dipotongkan. Lupa-lupa juga. Baik teman-teman, ada yang lain mau ditanyakan sebelum kita tutup? Sudah paham belum apa yang saya sampaikan tadi berkenaan dengan kubus? Bisa dipahami? Ada yang belum mengerti? Bisa dipahami ya? Bisa?
Oke, kalau gitu Ustadz akan bertanya kepada salah satu teman-teman. Nah, kan tidak ada yang bertanya. Sekarang giliran Ustadz yang bertanya. Siapakah yang siap bertanya ini? Oh, mati. Sudah habis waktunya. Baik, teman-teman. Enggak. 10 menit lagi ya. Sebelum kita tutup, Ustadz pengen... Ustaz, baterai habis, Ustaz. Kenapa? Baterai antum habis? Baterai HP habis. Oh, hampir habis. Habisnya jangan lupa dicas dulu ya. Ya, nggak apa-apa. Sebentar aja. Pertanyaannya, kalau misalnya Ustadz berikan di buku halaman 134, coba dibuka. Buku halaman 134, sudah dibuka. Ustadz minta teman-teman sudah ketemu. Ada garis bidang diagonal, ada garis diagonal, kemudian ada titik sudut, ada rusuk, kemudian apalagi ada sisi dan lain sebagainya ya. Diagonalnya kan ada 3, bidang diagonal, kemudian diagonal ruang. Yang disebut dengan bidang diagonal itu teman-teman yang berwarna kuning ya. Jadi yang disebut dengan tadi satu lagi yang warna kuning ini ya, yang warna kuning di buku halaman 134 itu namanya bidang diagonal. Kalau tadi kan kita belajar tentang diagonalnya, diagonal sisi dan diagonal ruang. Ini adalah bidang diagonal. Nah, pertanyaannya adalah, coba ada di halaman 135. Ustadz minta Sapani. Mana Sapani? Ada? Sapani, coba sebutkan sisi-sisi yang sejajar dengan AB pada halaman 135. Ada bukunya, Fani? Fani ada bukunya? Ada. Coba lihat segi kubus ABCD EFGH. Salah satunya yang ada di halaman 135. Sisi yang sejajar, sisi ya. Sisi sudah tahu tadi? Atau sebutkan dulu salah satu sisi yang antum tahu. Di antara kubus ABCD FGH yang ada di halaman 135. Salah satu sisinya yang mana? Yang BCGF. Oke, betul ya. Itu adalah satu sisi. BCGF, betul ya. BCGF itu adalah salah satu sisi yang berada di sebelah kanan. Sekarang Ustadz minta Adinda. Adinda ada? Halo, Din. Dinda. Ya. Oke. Dinda, tadi Sapani udah menyebutkan salah satu sisinya adalah BCGF. Sisi manakah yang sejajar dengan sisi BCGF? Sisi mana yang sejajar dengan BCGF? Siapa yang bisa bantu teman-teman? BCGF itu sejajar dengan sisi apa, Fani? ADHE. Iya, betul ya. Jadi teman-teman, itu sudah dibolkan ya, sudah ditebalkan berwarna merah, lebih terang dari yang lain. Jadi BCGF itu sejajar dengan ADHE, betul ya. Tergantung dengan penyebutannya ya. Boleh BCGF atau boleh
CBFG boleh ya. Tapi karena berurutan tidak apa-apa. Nah, yang sejajar itu untuk kubus itu yang berhadapan. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah bisa membedakan sisi yang sejajar, teman-teman juga sudah bisa mengerjakan tugas-tugas yang tadi disampaikan. Nah, Ustadz sudah kirimkan di link kelas. Bagi teman-teman mungkin yang nomor HP-nya belum di-invite ke grup kelas, boleh kasih tahu Ustadz. Mungkin ada beberapa yang belum dikasih tahu ya di grup kelasnya ya. Ada yang belum masuk. Nanti nggak apa-apa Ustadz masukkan juga nanti. Ustadz pikir demikian untuk pelajaran hari ini ya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Demikian dari Ustadz. Kita tutup room ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini Ustadz N ya, nanti boleh duha dulu, yang belum mandi dulu. Kemudian linknya sudah Ustadz bagikan di grup kelas. Terus satu tutup. Oke, dadah semuanya. Jam 8 nih.